Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih sudah kembali dan meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini sampai tuntas. Cerita yang akan aku sampaikan bukan tentang hantu yang menampakkan diri, bukan pula tentang jeritan atau penampakan yang tiba-tiba. Ini adalah kisah tentang rezeki, tentang kesialan kecil yang sering kita anggap biasa, dan tentang satu lapak jajanan pasar subuh di Magelang yang tampaknya berkah, tapi menyimpan sesuatu yang pelen-pelen, menagih balasan. Dengarkan dengan tenang, karena cerita ini terjadi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Subuh di Magelang selalu datang dengan cara yang berbeda, bukan dengan suara keras, bukan pula dengan cahaya yang langsung terang. Subuh di kota kecil ini menyelinap perlahan, melalui embun yang menempel di daun padi, melalui kabut tipis yang merayap rendah dari arah sawah Kramat Utara, lalu masuk ke jalan-jalan sempit yang mengarah ke Pasar Rejowinangun. Pukul 3:20. Langit masih gelap, tapi aktivitas sudah mulai bernapas. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Pintu kayu digeser perlahan agar tak membangunkan anak-anak yang masih terlelap. Di kejauhan, suara motor tua terdengar serak, berjuang melawan dingin yang menusuk tulang. Pasar Rejowinangun bukan pasar besar, ia pasar tradisional yang hidup hanya beberapa jam sebelum matahari muncul. Los-losnya terbuat dari kayu tua dan seng bergelombang, lantainya tanah yang dipadatkan, sebagian sudah diplester seadanya. Bau tanah basah bercampur dengan aroma daun pisang, bawang merah, dan sisa asap kayu bakar dari rumah rama-rama sekitar di jam segini. Yang datang hanya mereka yang benar-benar perlu. Pedagang sayur dari desa sekitar, penjual ayam potong, ibu-ibu yang hendak memasak untuk keluarga, dan buruh yang butuh sarapan cepat sebelum berangkat kerja. Di antara semua lapak itu, ada satu yang selalu tampak lebih hidup, meski ukurannya kecil. Lapak Buraras. Ia datang paling awal, selalu begitu. Saat pedagang lain baru membuka terpal, Buraras sudah menggelar tikar plastiknya. Baki-baki aluminium berisi jajanan pasar tertata rapi di atas meja kayu rendah. Daun pisang yang masih segar menutup sebagian kue, menjaga hangat sekaligus aroma. Cucur gula aren yang pinggirannya renyah. Nagasari putih dengan isian pisang kepok. Lemper ayam yang dibungkus rapat, ujungnya disemat lidi. Apem kukus yang permukaannya mengilap terkena uap. Tak ada yang tampak aneh dari tampilannya. Namun, ada satu hal yang selalu sama setiap hari, tak pernah sepi. Padahal, di kanan kirinya ada penjual jajanan lain yang sudah bertahan-tahan berjualan di tempat yang sama. Rasanya pun tak kalah, bahkan ada yang lebih murah. Tapi entah kenapa, orang-orang selalu berhenti di depan lapak Buraras terlebih dahulu. "Bu, apemnya masih hangat?" "Masih, Nduk. Baru matang," jawab Buraras pelan. Suaranya lembut, sedikit serak, seperti orang yang jarang banyak bicara. Wajahnya biasa saja, tidak cantik, tidak pula menyeramkan. Usianya sekitar akhir 40-an. Rambutnya selalu disanggul rendah dan ditutup kerudung coklat kusam. Tangannya cekatan, tapi gerakannya selalu pelan. Tidak pernah tergesa, tidak pernah terlihat panik. Meski pembeli datang bertubi-tubi, seorang buruh pabrik berhenti sebentar, mengambil 2 lemper, membayar dengan uang pas, laris terus. "Bu," katanya sambil tersenyum. Buraras membalas dengan senyum tipis, senyum yang sopan, tapi tak pernah melebar. "Alhamdulillah," jawabnya singkat. Tak ada nada bangga, tak ada nada syukur berlebihan. Seolah-olah semua ini memang sudah seharusnya terjadi. Kabut semakin turun, lampu pijar di atas lapak memantulkan cahaya kekuningan, membuat wajah orang-orang terlihat pucat. Uap dari kue hangat naik perlahan, bercampur dengan udara dingin subuh. Seorang penjual sayur di lapak seberang memperhatikan. Sejak tadi, namanya Pak Wiryo. Ia sudah lebih dari 20 tahun berjualan di pasar itu. Ia hafal betul ritme subuh, hafal siapa saja pelanggan tetap, hafal lapak mana yang biasanya ramai dan mana yang sepi, dan lapak Buraras selalu di luar kebiasaan. "Buraras," panggil Pak Wiryo sambil mengikat ikatan kangkung. "Jenengan ini kok bisa ya, setiap hari habis duluan?" Buraras menoleh sebentar,
Rezeki, sudah ada yang ngatur. Pak, jawabnya. Nada suaranya datar. Pak Wiryo tertawa kecil, tapi matanya tetap mengamati. Lawong rasanya, ya biasa saja, gumamnya pelan. Lebih pada dirinya sendiri, Bu Roras pura-pura tidak mendengar. Satu persatu baki mulai kosong. Jam menunjukkan pukul 4:10. Dari arah masjid, suara orang-orang mulai berwudu. Beberapa pembeli bahkan belum sempat sampai ke lapak lain karena sudah kenyang oleh jajanan Bu Raras. Seorang ibu muda makan nagasari sambil berjalan. Belum 5 langkah, ia tersandung batu kecil dan hampir jatuh. Astigfirullah, ucapnya sambil tertawa canggung. Tak ada yang menganggap itu penting. Di sadet lain, seorang pemuda yang baru saja membeli cucur merogoh saku, lalu mengernyit. Uang kembalian, tadi taruh mana ya? Katanya bingung. Ia menggeleng, lalu pergi tanpa memikirkan lebih jauh hal-hal kecil. Sangat terlalu sepele untuk dicurigai. Bu Raras melihat semua itu tanpa ekspresi. Tangannya terus bekerja, membungkus kue terakhir. Saat baki terakhir kosong, ia menarik napas pelan. Hampir seperti orang yang baru selesai menahan beban lama. Sudah habis Bu? Tanya seorang pembeli yang baru datang. Iya Mbak, besok subuh lagi, jawabnya lembut. Pembeli itu kecewa sebentar, lalu pergi. Bu Raras mulai membereskan lapaknya. Kabut perlahan terangkat, tapi udara masih dingin. Saat ia mengangkat baki terakhir, jari-jarinya gemetar sesaat, lalu kembali tenang. Tak ada yang melihat ke arah matanya. Di sana, ada kelelahan yang tidak wajar. Bukan lelah karena bangun pagi, bukan pula lelah karena melayani pembeli. Lebih seperti kelelahan menahan sesuatu yang tidak kasat mata. Saat azan subuh berkumandang, Bu Raras berdiri sejenak, menundukkan kepala. Bibirnya bergerak, tapi bukan doa yang biasa didengar orang. Kalimatnya terputus-putus, arah bacaannya terasa terbalik. Tak ada yang memperhatikan. Karena bagi semua orang di Pasar Rejowinangun, pagi itu hanyalah pagi biasa. Lapak jajanan yang laris dianggap berkah. Kesialan kecil dianggap kebetulan. Tak seorang pun tahu bahwa pagi itu sesuatu telah mulai dikumpulkan. Rumah Bu Raras berdiri di pinggir dusun Taidar Kerajaan, tidak jauh dari jalan kecil yang mengarah ke lereng Gunung Tidar. Rumah itu sederhana, dindingnya dari bata merah yang diplaster kasar, catnya sudah kusam, dimakan usia. Di belakang rumah, ada kebun sempit berisi pohon singkong dan pisang. Sementara di depannya, terbentang sawah milik orang lain yang setiap pagi diselimuti kabut tipis di jam-jam ketika kebanyakan orang masih terlelap. Rumah itu sudah hidup, pukul 1:30 dini hari. Jam dinding tua di ruang tengah berdetak pelan. Suaranya terdengar jelas, karena rumah dalam keadaan sunyi. Bu Raras terbangun bukan karena bunyi jam, tapi karena kebiasaan. Matanya terbuka perlahan, seolah tubuhnya sudah tahu kapan harus bangun. Bahkan sebelum kesadaran benar-benar pulih, ia duduk di tepi dipan kayu, menurunkan kaki dengan hati-hati. Lantai semen terasa dingin, merambat sampai ke tulang. Tangannya meraih kerudung tipis yang sudah tergantung di paku dekat pintu kamar. Tidak ada doa bangun tidur yang terucap. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berdiri. Dapur rumah Bu Raras sempit, hanya cukup untuk satu orang bergerak. Di sudut dapur, ada tungku gas kecil dan sebuah meja kayu yang permukaannya sudah penuh bekas sayatan pisau. Di rak atas, tersusun loyang-loyang aluminium yang sudah berubah warna. Yang paling mencolok bukanlah peralatan memasak. Di sudut dapur, dekat pintu belakang, berdiri sebuah kendi tanah liat. Warnanya coklat tua, permukaannya kasar, bagian lehernya sedikit menghitam, seperti sering dipegang tangan basah. Kendi itu selalu tertutup dan tidak pernah dipindahkan dari tempatnya. Bu Raras menatap kendi itu beberapa detik sebelum mendekat. Ia tidak langsung mengambil air. Pertama, ia membasuh tangan di ember. Kedua telapak tangannya digosok pelan, bukan sekadar membersihkan kotoran, tapi seperti sedang menenangkan diri. Setelah itu, ia duduk di bangku kecil menghadap kendi. Bismillah, ucapnya lirih. Tapi kalimat itu tidak berlanjut seperti doa biasa. Ia membuka tutup kendi perlahan. Dari dalamnya tercium bau yang sulit dijelaskan. Bukan bau busuk,
Bukan pula bau wangi, lebih seperti bau tanah setelah hujan, bercampur dengan sesuatu yang pahit. Air di dalam kendi terlihat bening. Namun, ketika ujung jarinya menyentuh permukaan air, dinginnya terasa tidak wajar. Bukan dingin air biasa. Dinginnya seperti menyentuh bayangan, membuat kulit merinding. Bu Raras mengambil mangkuk kecil, menuangkan sedikit air dari kendi. Ia tidak pernah menuang banyak, selalu cukup untuk satu adonan. Di meja kayu, adonan tepung sudah disiapkan sejak sore. Tepung beras, santan, gula aren, semuanya bahan biasa. Tidak ada yang istimewa dari komposisinya. Yang membuatnya berbeda adalah sentuhan terakhir. Bu Raras mencelupkan ujung jarinya ke mangkuk air, lalu mengoleskannya ke permukaan adonan. Gerakannya sangat pelan, searah jarum jam. Setelah satu putaran penuh, ia berhenti. Matanya terpejam. Bibirnya mulai bergerak. Kalimat yang keluar terdengar seperti doa, tapi susunannya ganjil. Kata-katanya familiar, namun urutannya terbalik. Nama-nama yang biasanya disebut di awal, ia ucapkan di akhir. Permohonan yang biasanya diakhiri dengan harapan baik, justru dibuka dengan pengakuan yang berat. Tangannya lalu berbalik arah, berlawanan dengan jarum jam. Setiap olesan diiringi bisikan yang semakin pelan, hingga akhirnya hanya berupa hembusan napas. Udara di dapur terasa berubah. Lampu pijar yang menggantung di langit-langit berkedip sebentar, lalu kembali stabil. Bu Raras membuka mata. Wajahnya tampak lelah, tapi juga lega. Ia menghela napas panjang, lalu menutup mangkuk air. Sisa air tidak pernah dibuang ke selokan atau tanah. Ia menuangkannya kembali ke dalam kendi. Air itu tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh diminum, tidak boleh disentuh orang lain. Kebiasaan itu tidak datang begitu saja. Bertahun-tahun lalu, Bu Raras hanyalah penjual jajanan pasar biasa. Ia berjualan di sudut pasar, sering pulang dengan baki setengah kosong. Kadang rugi, kadang impas. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit paru-paru, meninggalkan Bu Raras dengan satu anak yang akhirnya merantau ke Semarang. Hari-harinya berat. Pernah suatu subuh, ia pulang sambil menangis. Kue dagangannya tak banyak terjual, sementara uang belanja semakin menipis. Ia duduk di teras rumah, memandangi sawah yang tertutup kabut, merasa kecil dan sendirian. Saat itulah ia bertemu lelaki tua dari Gunung Tidar. Lelaki itu datang tanpa suara, seperti muncul dari balik kabut. Pakaiannya sederhana, kain lurik, dan ikat kepala hitam. Wajahnya keriput, matanya cekung, tapi tatapannya tajam. "Kok nangis, Nduk?" tanyanya pelan. Bu Raras terkejut, tapi entah kenapa tidak merasa takut. "Dagangan saya sepi, Pak," jawabnya jujur. "Saya sudah usaha, tapi rezekinya seperti ditutup." Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Rezeki memang bisa mengalir, bisa juga diputus," katanya. Kalimat itu membuat Bu Raras terdiam. "Ada cara supaya lapakmu tak pernah sepi," lanjut lelaki itu. "Tapi bukan dengan menarik rezeki orang lain, hanya membelokkan sialnya." Bu Raras tidak langsung mengerti. Ia hanya ingat bagaimana lelaki itu mengajarinya tentang air, tentang doa yang dibaca dari belakang, tentang kesialan kecil yang dikumpulkan setitik demi setitik. "Ini bukan pesugihan yang makan nyawa," kata lelaki itu. "Waktu itu yang kau ambil cuman serpihan, tapi tetap ada penampungnya," tambahnya sambil menatap lurus. "Dan penampung ada batasnya." Bu Raras waktu itu mengangguk tanpa benar-benar memahami. Ia hanya melihat satu hal, harapan. Kini, bertahun-tahun kemudian, ritual itu menjadi bagian dari hidupnya. Sama pentingnya dengan bangun pagi atau menanak nasi. Tanpa ritual itu, tangannya terasa kosong, dadanya sesak, pikirannya kacau. Setelah adonan selesai, Bu Raras mulai memasak. Uap panas mengepul, mengisi dapur. Bau gula aren dan santan bercampur, menutupi sisa aroma dari kendi. Di luar, ayam jantan berkokok. Jam menunjukkan pukul 2:50. Bu Raras bekerja tanpa henti. Tangannya cekatan, wajahnya serius. Sesekali, ia berhenti sejenak, menekan pelipisnya karena kepala terasa berat. "Aku kuat, aku masih kuat," gumamnya. Tak ada yang menjawab,
di bawah lantai dapur. Ada ruang sempit yang tidak pernah dikunjungi orang lain. Pintu kecilnya tersembunyi di balik lemari tua. Dari ruang itu, kadang terdengar bunyi halus seperti tetesan logam. Buraras pura-pura tidak mendengar. Pagi itu, sebelum berangkat ke pasar, Buraras duduk sebentar di kursi kayu. Ia menatap kendi di sudut dapur. Retakan halus mulai terlihat di bagian lehernya. Sangat kecil, nyaris tak terlihat. Buraras menelan ludah. Sebentar lagi, bisiknya. Entah kepada siapa. Nanti aku salurkan. Ia berdiri, mengangkat baki-baki kue, lalu melangkah keluar rumah. Kabut subuh menyambutnya seperti biasa, dingin dan tenang. Ia tidak tahu bahwa setiap tetes kesialan yang ia kumpulkan sedang menunggu waktu untuk pulang dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Tidak ada yang merasa dirugikan. Itulah sebabnya semua berjalan begitu lama tanpa pernah benar-benar disadari. Kesialan yang datang setelah memakan jajanan Buraras selalu kecil, terlalu kecil untuk dikeluhkan, apalagi dikaitkan satu sama lain. Semua orang menganggapnya sebagai bagian dari hidup. Namanya juga pagi hari, belum sepenuhnya sadar, belum sepenuhnya fokus. Subuh itu, pasar Rejowinangun kembali ramai. Kabut masih menggantung rendah, membuat jarak pandang pendek. Lampu-lampu pijar di setiap lapak memantulkan bayangan panjang di tanah yang lembab. Suara plastik kresek, timbangan besi, dan tawar-menawar bersahutan pelan. Tidak pernah banner-banner riuh. Buraras sudah di tempatnya, seperti biasa. Lapaknya menjadi yang paling cepat didekati. Seorang ibu paruh baya bernama Bu Lastri membeli 2 apem dan 1 lemper. Ia makan 1 apem sambil berdiri, menunggu penjual ayam memotong pesanannya. "Empuk, Bu," katanya sambil tersenyum. "Alhamdulillah," jawab Buraras. Tak lama setelah itu, saat Bu Lastri berjalan menuju parkiran motor, ia merasakan ada yang aneh di langkahnya. Kakinya terasa seperti menginjak sesuatu yang licin. Ia terpeleset sedikit, tidak sampai jatuh, tapi lututnya terbentur besi motor. "Aduh, ya Allah," gumamnya. Sakitnya tidak seberapa, hanya memar kecil. Bu Lastri mengusap lututnya, lalu tertawa sendiri. "Mungkin kurang hati-hati," katanya, lalu pulang tanpa berpikir panjang. Di sudut lain pasar, seorang pemuda bernama Randy, buruh bangunan yang setiap hari sarapan di pasar, membeli cucur gula aren. Ia menggigitnya sambil berjalan cepat menuju motor. Baru beberapa langkah, ponselnya bergetar. Ia berhenti, membuka pesan, dan tanpa sadar menjatuhkan dompetnya. Dompet itu terbuka. Uang kertas jatuh 1 lembar ke selokan kecil di pinggir pasar. "Ah, sial," Randy mendesah, tapi tak berusaha mengambilnya. Ia menganggap itu hari sial kecil yang tak perlu dipikirkan. Di rumahnya nanti, saat ia menyadari uangnya kurang, ia hanya menggaruk kepala. "Mungkin tadi jatuh," katanya pada istrinya. Tak ada rasa curiga, tak ada rasa takut. Hari berganti hari, kesialan kecil terus terjadi. Ada Pak Sumarno, tukang becak yang selalu membeli lemper Buraras sebelum mangkal di pertigaan Muntilan. Suatu pagi, rantai becaknya lepas tepat di tanjakan kecil. Ia harus mendorong becaknya sambil menggerutu. "Aduh, kok pas hari ini?" keluhnya Eda Embeok Dini, pegawai koperasi yang membeli Nagasari. Pagi itu, ia lupa membawa berkas penting ke kantor dan harus pulang lagi. Atasannya tidak marah, tapi ia merasa jengkel seharian. Ada pula seorang siswa SMA yang terlambat ujian karena sepedanya bocor di tengah jalan. Semua kejadian itu berdiri sendiri. Tidak pernah ada yang sampai celaka berat. Tidak ada darah, tidak ada teriakan, hanya perasaan kesal kecil yang cepat hilang. Namun, jika diperhatikan lebih lama, ada 1 benang merah yang tidak terlihat oleh mata. Biasa, semua kesialan itu muncul setelah mereka makan jajanan dari lapak yang sama. Pak Wiryo mulai merasa ada yang janggal. Bukan karena kesialan para pembeli, melainkan karena ekspresi Bu Raras. Ia sering memperhatikan dari lapaknya sendiri. Setiap kali seseorang mengalami kejadian kecil tak menyenangkan di sekitar lapak Bu Raras, wanita itu selalu berhenti bergerak sejenak. Tangannya diam di udara, matanya menunduk, napasnya ditarik panjang, lalu dilepaskan perlahan.
seperti orang yang sedang menahan sesuatu agar tidak tumpah. Suatu pagi, Pak Wiryo memberanikan diri mendekat. "Bu Raras," katanya pelan, "jenengan ini sehat tuh?" Bu Raras mengangkat wajahnya, sedikit terkejut. "Sehat, Pak? Kenapa? Wajahmu kok pucat terus akhir-akhir ini?" Bu Raras tersenyum kecil. "Mungkin kurang tidur." Jawaban itu masuk akal. Tak ada yang mencurigakan. Namun Pak Wiryo tetap merasa tidak enak di dada. Ia menatap lapak Bu Raras lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di udara sekitar lapak itu yang membuatnya ingin sepat-sepat menjauh. Seperti berdiri terlalu lama di tempat lembab di rumah. Bu Raras mulai merasakan dampaknya. Setiap sore, setelah pulang dari pasar dan membereskan peralatan, ia duduk sendiri di ruang tengah. Kepalanya sering terasa berat. Bukan sakit biasa, lebih seperti tekanan dari dalam. Kadang-kadang, ia mendengar suara tetesan. Bukan dari atap, bukan dari kran. Suara itu datang dari bawah lantai. Tok, 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 tok. Bunyi logam dipukul perlahan. Bu Raras menutup telinganya. Belum sekarang," bisiknya. Ia tahu betul apa itu. Setiap kesialan kecil yang dialami pembeli tidak hilang begitu saja. Semua itu mengalir, mengikuti doa yang ia bacakan terbalik. Masuk ke dalam penampung yang tersembunyi di bawah rumah. Dulu, bunyinya jarang terdengar. Sekarang, hampir setiap hari, suatu malam, Bu Raras bermimpi. Ia berdiri di pasar subuh, sendirian. Tidak ada lampu, tidak ada orang. Lapaknya masih ada, tapi baki-baki kue kosong. Dari balik kabut, satu persatu orang datang. "Bu Lastri, Mbak Dini." Mereka tidak marah. Wajah mereka datar. Mereka hanya berjalan mendekat, lalu berhenti tepat di depan lapaknya. "Apa yang Ibu ambil?" kata mereka bersamaan. "Sudah penuh." Bu Raras terbangun dengan napas terengah. Keringat membasahi punggungnya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia duduk lama di tepi dipan, memandangi dinding. Dalam keheningan itu, suara tetesan dari bawah lantai terdengar lebih jelas dari sebelumnya. "Tok, tok, tok, tok. Besok," katanya pelan. "Besok aku salurkan." Tapi pagi itu, ia tetap melakukan ritual seperti biasa. Air doa terbalik tetap dioleskan. Doa tetap dibaca dari akhir ke awal. Kesialan tetap dikumpulkan, dan di pasar, pembeli tetap datang. Hari itu, seorang anak kecil menangis karena balonnya lepas tertiup angin. Seorang ibu salah menghitung uang belanja. Seorang pengendara motor hampir terserempet, tapi selamat. Tak ada yang mengaitkan semuanya. Tak ada yang sadar bahwa serpihan-serpihan kecil itu sedang mengisi sesuatu yang tidak pernah dibuat untuk menampung terlalu lama. Bu Raras merapikan lapaknya seperti biasa. Saat baki terakhir kosong, ia merasakan dadanya sesak. Bukan sakit, lebih seperti rasa penuh yang menekan dari dalam. Ia memegangi dadanya sebentar. Pak Wiryo melihat itu. "Bu, sampean gak apa-apa?" tanyanya khawatir. Bu Raras mengangguk, meski wajahnya pucat. "Gak apa-apa, Pak," katanya. "Cuma capek sedikit." Namun dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar capek, ini adalah peringatan. Dan seperti semua peringatan yang sering diabaikan manusia, ia datang terlalu halus hingga tak pernah benar-benar ditanggapi. Tidak semua rumah menyimpan rahasia di tempat yang terlihat. Ada rumah yang menyembunyikannya di ruang tamu, di balik senyum pemiliknya. Ada pula yang menyimpannya di kamar, di antara dua-dua yang tak pernah selesai. Tapi rumah Bu Raras menyimpan rahasianya di bawah lantai, bukan ruang bawah tanah seperti dalam bayangan orang-orang. Tidak ada tangga beton atau pintu besi, hanya sebuah lubang sempit yang tersembunyi di balik lemari kayu tua di dapur bagian belakang. Lemari itu selalu diletakkan rapat ke dinding, seolah memang diciptakan bukan untuk menyimpan pakaian, melainkan untuk menutup sesuatu. Malam itu, setelah pulang dari pasar dan membersihkan peralatan, Bu Raras berdiri lama di depan lemari itu. Lampu dapur sudah ia matikan, hanya cahaya dari ruang tengah yang remang-remang cukup untuk memperlihatkan bayangan tubuhnya di dinding. Tangannya terangkat, ragu untuk mendorong lemari itu. Dari balik lantai,
Suara itu terdengar lagi. Tok, toki tok, pelan, tapi teratur. Seperti detak jantung yang bukan miliknya. Sudah malam, gumam Buraras. Besok saja. Namun suaranya sendiri terdengar lemah. Ia tahu, semakin ia menunda, suara itu akan semakin jelas. Bukan lebih keras melainkan lebih dekat. Akhirnya, dengan napas berat, ia mendorong lemari itu sedikit ke samping. Terdengar bunyi kayu bergeser, disertai derit panjang yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di baliknya, tampak sebuah papan lantai yang berbeda warnanya. Lebih seolah sering disentuh, tapi jarang dilihat. Buraras berlutut, tangannya gemetar saat mengangkat papan itu. Udara dingin langsung menyembur dari lubang di bawahnya. Bau tanah lembab bercampur besi menyelinap ke hidungnya. Ia menahan napas sesaat, lalu menyalakan lampu kecil. Ruang itu sempit, tingginya tak sampai 1 meter. Dindingnya tanah padat, lantainya tanah basah. Di tengah ruang, tepat di bawah dapur, terletak sebuah baskom logam tua. Warnanya keabu-abuan, penuh noda hitam dan coklat. Baskom itu tidak pernah kosong, namun isinya tidak pernah banner-banner terlihat. Buraras turun perlahan, lututnya menyentuh tanah dingin. Begitu kakinya menginjak ruang itu, suara tetesan berhenti. Keheningan menggantung. Ia duduk bersila di depan baskom. Menunduk, tangannya diletakkan di atas paha. Telapak menghadap ke atas, matanya terpajam. Tak salurkan sedikit. Bisiknya, biar tidak penuh. Ia mulai membaca doa. Doa yang sama seperti yang ia baca saat mengoles adonan, tapi kali ini dibaca lebih lambat, lebih berat. Setiap kata seperti menyeret sesuatu dari dalam dadanya. Udara di ruang sempit itu terasa menekan. Dinding tanah seolah mendekat. Lampu kecil di tangannya berkedip. Di dalam baskom, permukaannya bergetar. Bukan air, bukan cairan apapun yang bisa diberi nama. Hanya gelombang halus, seperti sesuatu yang bergerak tanpa bentuk. Buraras membuka mata. Dadanya sesak, napasnya pendek-pendek. Cukup dulu, katanya terbata. Ia menghentikan doa sebelum selesai shot itu juga. Getaran di baskom berhenti, tapi rasa penuh di dadanya tidak ikut hilang. Justru semakin menekan, seperti balon yang ditahan agar tidak meledak. Buraras menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku cuma mau hidup tenang, ucapnya pelan, nyaris menangis. Aku nggak minta lebih. Tak ada jawaban. Ruang itu tidak pernah menjawab siapapun. Sejak malam itu, Buraras semakin jarang turun ke ruang bawah rumah, bukan karena ia lupa, tapi karena takut. Setiap kali ia mendekat, tubuhnya bereaksi lebih dulu. Kepalanya pusing, telinganya berdenging, dan dadanya terasa sesak. Namun suara dari bawah lantai tidak pernah berhenti lama. Tok, toki tok, setiap malam, seiring waktu, suara itu tidak hanya terdengar dari dapur. Kadang, Buraras mendengarnya saat ia sedang duduk di ruang tengah. Bahkan sekali 2 kali, saat ia berbaring di kamar, seolah-olah ruang bawah itu ikut naik di pasar. Kesialan kecil semakin sering terjadi. Bukan semakin parah tapi semakin rapat. Pagi itu, seorang pedagang tempe salah menghitung timbangan. Seorang ibu salah mengambil kantong belanja orang lain. Seorang pengendara motor tersesat di jalan yang sudah ia lewati setiap hari. Pak Wiryo memperhatikan semuanya. Ia mulai mencatat dalam hatinya. Meski tak pernah benar-benar mengakui, setiap kejadian itu selalu terjadi di sekitar waktu dan tempat yang sama. Suatu pagi, ia mendekati Buraras lagi. Bu, katanya pelan, jenengan ini pernah ngalami hal aneh nggak akhir-akhir ini? Buraras sedang membungkus lemper. Tangannya berhenti. Aneh gimana Pak? Pak Wiryo menggaruk leher. Entahlah, kayak orang kecapekan. Tapi bukan capek biasa. Buraras tersenyum tipis. Mungkin umur saya sudah nambah. Jawaban itu memutus pembicaraan. Pak Wiryo tidak berani bertanya lebih jauh. Ada sesuatu di mata Buraras. Pagi itu kilatan lelah yang dalam, bercampur takut yang ditahan. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini, Buraras bermimpi berada di rumahnya sendiri. Ia berdiri di dapur, menatap lemari yang menutup ruang bawah. Dari balik lemari, terdengar suara ramai, bukan suara orang bicara, tapi seperti banyak napas ditahan bersamaan. Ia ingin pergi, tapi kakinya tidak bisa bergerak.
Papan lantai terangkat sendiri. Dari lubang itu, tidak keluar sosok, tidak ada wajah, tidak ada tangan. Hanya udara dingin yang membawa bisikan. Kami sudah penuh. Bu Raras terbangun dengan teriakan tertahan. Ia duduk di tempat tidur. Napasnya tersengal. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Suara tetesan terdengar jelas, bahkan tanpa ia menempelkan telinga ke lantai. Toki-toki, lebih cepat dari sebelumnya. Bu Raras memeluk lututnya. Besok, katanya lirih. Besok, aku hentikan. Namun ia tahu, menghentikan bukan perkara mudah. Karena ritual itu bukan hanya tentang adonan dan air. Ritual itu telah menjadi jalur, dan jalur yang sudah terbuka tidak bisa ditutup begitu saja. Pagi berikutnya, saat Bu Raras mengangkat kendi dari sudut dapur, tangannya terasa berat. Air di dalamnya masih bening, tapi baunya lebih tajam dari biasanya. Ia memperhatikan leher kendi. Retakan itu kini lebih jelas. Garis tipis memanjang, seperti rambut di kulit kaca. Bu Raras menelan ludah. Jangan sekarang, bisiknya pada kendi itu. Tunggu sedikit lagi. Namun benda-benda yang menampung sesuatu bukan miliknya sendiri. Tidak pernah benar-benar patuh. Dan di bawah lantai rumah sederhana itu, penampung kesialan terus menerima tanpa pernah diberi cukup jalan keluar. Retakan tidak selalu terdengar seperti sesuatu yang pecah. Seringkali ia datang sebagai perubahan kecil yang terus berulang, sebagai rasa tidak nyaman yang bertahan lebih lama dari seharusnya, sebagai tanda-tanda yang bisa saja diabaikan. Kalau seseorang masih ingin berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, Bu Raras sudah tidak bisa lagi berpura-pura. Pagi itu, ia bangun dengan tubuh terasa berat, seperti habis menggendong beban semalaman. Lehernya kaku, punggungnya nyeri, dan kepalanya terasa penuh. Bukan pusing yang berputar, melainkan tekanan yang menetap. Seolah ada sesuatu di dalam kepalanya yang tidak mau pergi. Ia duduk di tepi dipan, menatap lantai. Suara itu masih ada. Tok, 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 bukan dari bawah lantai saja. Sekarang, suara itu terdengar di dalam dada. Bu Raras menempelkan telapak tangan ke dadanya. Menarik napas pelan. Tenang, Tennessee, bisiknya. Seperti menenangkan anak kecil. Namun tubuhnya tidak menurut. Di dapur, kendi tanah liat masih berdiri di sudutnya. Cahaya lampu pagi menyentuh permukaannya, membuat retakan di lehernya tampak jelas. Bukan satu garis lagi, melainkan beberapa cabang halus yang menyebar seperti urat. Bu Raras menatap kendi itu lama. Air di dalamnya masih tenang. Tidak bergelombang. Tapi justru ketenangan itu yang membuatnya takut. Ia teringat kote-kota lelaki tua dari Gunung Tidar bertahun lalu. Wadah yang retak bukan berarti bocor. Kadang ia hanya menunggu waktu untuk pecah. Bu Raras menggenggam pinggir meja. Aku cuma butuh sedikit waktu, katanya pelan. Sedikit saja. Ia tetap menyiapkan adonan. Tangannya bekerja seperti biasa. Tapi kali ini terasa berbeda. Setiap sentuhan ke adonan membuat ujung jarinya dingin. Saat ia mengoles air doa, dadanya kembali sesak. Bacaan terbalik itu keluar tidak utuh. Kata-katanya tersendat. Nafasnya terputus di tengah kalimat. Lampu dapur berkedip. Bu Raras berhenti. Cukup, katanya tegas. Meski suaranya gemetar. Ia tidak menyelesaikan ritual seperti biasanya. Air di mangkuk tidak ia kembalikan seluruhnya ke kendi. Beberapa tetes tumpah ke lantai dapur. Dan saat itu juga suara retakan terdengar. Bukan dari kendi, melainkan dari bawah lantai. Kerak. Bu Raras membeku. Ia menatap lantai dapur, tepat di tempat lemari kayu berdiri. Tanah di bawahnya seperti bergerak sedikit, lalu kembali diam. Tidak sekarang, ucapnya panik. Ia membersihkan air yang tumpah dengan lap kain. Tangannya gemetar hebat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara pagi dingin. Namun waktu tidak menunggu. Ia tetap harus ke pasar. Pagi itu, pasar Rejowinangun terasa berbeda. Bukan lebih ramai, tapi lebih padat. Udara terasa berat. Kabut tidak terangkat seperti biasanya, malah menggantung lebih lama. Orang-orang tampak lebih mudah tersinggung, lebih sering menghela napas. Bu Raras menggelar lapaknya. Seperti biasa, pembeli datang. Namun kali ini, kesialan kecil tidak lagi berdiri sendiri.
Seorang ibu salah menginjak kaki orang lain dan dimarahi. Seorang anak menjatuhkan jajanan dan menangis keras. Seorang pedagang ayam terpotong jarinya tidak parah, tapi cukup untuk membuat suasana ricuh. Bu Raras merasakan semuanya sekaligus. Setiap kejadian seperti menarik sesuatu dari luar masuk ke dalam dirinya. Dadanya terasa semakin penuh, nafasnya semakin pendek. Ia sampai harus duduk sebentar. Pak Wiryo melihat itu dan langsung mendekat. Bu Raras, sampean pucet banget, katanya khawatir. Benar-benar enggak apa-apa. Bu Raras mencoba tersenyum. Enggak apa-apa, Pak, jawabnya. Kuma, kayak masuk angin. Pak Wiryo tidak yakin. Kalau perlu, istirahat saja dulu. Lapakmu tutup sebentar enggak apa-apa. Bu Raras menggeleng pelan. Kalau saya berhenti, nanti malah tambah berat. Pak Wiryo tidak mengerti maksud kalimat itu. Tapi ada nada takut di suara Bu Raras yang tidak bisa ia abaikan. Kesialan pagi itu terasa menular. Seorang pembeli yang baru saja dari lapak. Bu Raras tersandung hingga jatuh terduduk, tidak luka. Tapi ia menangis karena kaget. Orang-orang mulai berkerumun. Ini kenapa sih pagi ini? Gumam seseorang. Rasanya gak enak dari tadi, sahut yang lain. Bu Raras menutup mata sejenak. Di balik kelopak matanya, ia melihat baskom logam itu penuh. Bukan meluap, tapi penuh sampai tidak ada ruang lagi untuk menerima apapun. Ia membuka mata dengan napas terengah. Pak Wiryo, katanya lirih, hampir tidak terdengar. Kalau nanti saya pulang cepat, tolong jaga lapak sebentar, ya? Pak Wiryo mengangguk tanpa bertanya. Siang itu, Bu Raras pulang lebih awal dari biasanya. Ia bahkan tidak membereskan lapak dengan rapi. Baki-baki ia tumpuk asal, lalu mengayuh sepeda dengan tenaga sisa. Sepanjang jalan, kepalanya terasa ringan, seperti melayang. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju dapur. Lemari kayu ia dorong tanpa ragu. Papan lantai diangkat, udara dari bawah menyembur kuat, membawa bau besi dan tanah basah yang menusuk. Bu Raras turun dengan susah payah. Ruang bawah itu terasa lebih sempit dari sebelumnya. Dinding tanah tampak retak-retak. Baskom logam di tengah ruangan bergetar pelan. Tok, tok, tok. Bukan lagi seperti tetesan, lebih seperti ketukan dari dalam. Bu Raras duduk terhuyung di depannya. Aku di sini, katanya terengah. Aku mau salurkan. Tunggu. Ia mulai membaca doa. Kali ini suaranya tidak stabil. Kata-katanya berantakan. Urutannya salah. Tangannya gemetar di udara. Baskom itu bergetar lebih kuat. Diam, teriak Bu Raras. Suaranya pecah. Getaran berhenti sebentar. Lalu terdengar bunyi logam melengking, seperti ditekan dari dua arah. Bu Raras merasakan sakit tajam di dada. Ia terbatuk keras sampai matanya berair. Di tenggorokannya ada rasa pahit. Sudah terlalu penuh. Bisik sebuah suara. Bukan dari dinding, bukan dari baskom. Dari dalam dirinya sendiri. Bu Raras terjatuh ke depan. Tangannya menyentuh tepi baskom. Shot, itu. Ia merasakan dingin yang luar biasa dingin, yang menyerap panas tubuhnya. Ia menarik tangan dengan cepat. Di ujung jarinya ada bekas kehitaman, seperti memar lama. Aku gak sanggup, katanya terisak. Aku gak sanggup menahan semuanya sendirian. Ruang itu tetap diam. Tidak ada belas kasihan di sana. Dengan sisa tenaga, Bu Raras naik kembali ke dapur. Nafasnya terengah, kakinya lemas. Ia duduk bersandar di dinding, menatap kendi. Retakannya kini membesar. Beberapa tetes air merembes keluar, mengalir pelan di permukaan tanah liat. Bu Raras menatapnya dengan mata kosong. Akhirnya, gumamnya. Ia tidak lagi mencoba menutupnya, karena ia tahu retakan yang sudah muncul tidak bisa disembunyikan. Ia hanya bisa menunggu apakah wadah itu akan pecah perlahan atau runtuh sekaligus. Di kejauhan, suara azan asar berkumandang. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, Bu Raras merasa benar-benar takut pada apa yang akan datang berikutnya. Subuh itu datang dengan perasaan yang tidak wajar. Langit di atas Magelang masih gelap, tapi udara terasa lebih berat dari biasanya. Kabut tidak hanya menggantung di sawah, melainkan seperti menekan ke dada
siapapun yang menghirupnya. Ayam-ayam berkokok lebih lambat. Suara azan dari masjid terdengar tertahan, seolah udara enggan membiarkannya melaju jauh. Buraras terbangun dengan napas pendek-pendek. Ia tidak bermimpi malam itu. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Justru itu yang membuatnya takut. Kepalanya kosong, tubuhnya dingin, dan dadanya terasa seperti diikat dari dalam. Tok, tok, tok. Bunyi itu kini tidak lagi datang dari bawah lantai. Ia terasa menyatu dengan detak jantungnya. Buraras duduk di tepi dipan, memegangi dada. Setiap kali jantungnya berdetak, suara itu ikut menyahut. Sedikit terlambat, seperti gema, "Aku harus selesai hari ini," gumamnya. Ia bangkit dengan susah payah. Kakinya gemetar saat menapak lantai. Di dapur, kendi tanah liat itu sudah tidak lagi utuh. Retakan di lehernya melebar. Sebagian air merembes keluar, mengalir membentuk garis tipis di lantai. Buraras menatapnya lama. Anehnya, ia tidak lagi panik. Ada kelelahan yang dalam, rasa pasrah yang perlahan menggantikan takut. "Sudah sampai sini," katanya lirih. "Kalau berhenti sekarang, semuanya balik ke aku." Ia tetap menyiapkan dagangan. Tangannya lambat, setiap gerakan terasa seperti melawan arus. Ia tidak lagi membaca doa terbalik dengan lengkap, hanya potonggan-potonggan kalimat yang keluar, tidak beraturan, seperti orang yang lupa urutan hafalan. Air dari kendi ia gunakan sekadarnya, bukan untuk menarik, hanya untuk menahan agar tidak runtuh sebelum waktunya. Pagi itu, pasar Rejowinangun terasa berbeda sejak langkah pertama. Orang-orang datang dengan wajah muram, beberapa mengeluh pusing, ada yang merasa mual tanpa sebab. Suara tawar-menawar terdengar pendek-pendek, mudah berubah jadi emosi. Buraras menggelar lapaknya, dan seperti biasa, orang-orang tetap datang. Seolah ada sesuatu yang menarik mereka tanpa sadar. "Bu, lempernya 2, nagasarinya 1 bu, apemnya masih ada." Buraras melayani dengan senyum tipis yang hampir tidak terlihat. Matanya cekung, wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipis meski udara dingin. Pak Wiryo memperhatikannya dari jauh. Pagi itu, ia merasa tidak enak sejak bangun tidur. Perasaannya gelisah, seperti hendak terjadi sesuatu, tapi tidak tahu apa. Saat melihat Buraras, perasaan itu semakin kuat. Ia mendekat. "Buraras," katanya pelan. "Sampean kok kelihatan beda hari ini?" Buraras mengangkat wajahnya. "Kalau nanti saya kenapa-kenapa," ucapnya tiba-tiba, "tolong lapak ini dibereskan." "Ya, Pak." Pak Wiryo terkejut. "Loh, ngomong apa bu? Jenengan sehat-sehat saja toh?" Buraras tersenyum kecil. "Semoga," katanya singkat. Kesialan pagi itu tidak lagi datang satu persatu. Ia datang bersamaan. Seorang pembeli tersandung dan jatuh tepat di depan lapak. Buraras belum sempat ditolong. Motor yang diparkir miring ikut roboh. Di sisi lain, seorang pedagang sayur salah menyebut harga dan bertengkar dengan pembeli. Suasana pasar mulai ricuh. "Kenapa sih pagi ini? Kok rasanya kacau semua?" Buraras berdiri di tengah semua itu. Tubuhnya gemetar. Dadanya terasa seperti ditekan dari segala arah. Napasnya tersengal. Pandangannya berkunang-kunang. Di telinganya, suara tetesan berubah menjadi gemuruh, seperti hujan deras. Tapi dari dalam tanah, tok 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 tok. Buraras memegangi meja lapaknya. "Bu," Pak Wiryo berteriak. "Duduk dulu bu." Buraras menggeleng. "Tidak bisa," katanya terengah. "Kalau aku berhenti sekarang, semuanya lepas." Ia tidak menjelaskan apa yang dimaksud. Ia sendiri nyaris tidak mengerti lagi. Yang ia tahu, sesuatu sedang mencari jalan pulang. Dan jalan itu adalah dirinya. Tiba-tiba, suara logam jatuh terdengar keras dari bawah rumahnya meski rumah itu jauh dari pasar. Buraras merasakannya. Tubuhnya menegang, matanya membelalak. "Sudah penuh," bisiknya. "Sudah, tidak ada ruang." Kakinya lemas. Baki kue terjatuh, lemper dan apem berserakan di tanah. Orang-orang mundur, kaget melihat Buraras terduduk dengan napas terputus-putus. "Buraras, ada apa ini?" Buraras memegangi dadanya erat-erat, wajahnya pucat seperti kain. Dalam detik itu, semua kesialan kecil yang pernah ia kumpulkan kembali sekaligus.
rasa sakit kepala dari ratusan pagi, rasa kesal yang tertahan, langkah yang terpeleset, uang yang hilang, napas yang tercekat, semuanya menghantam bersamaan. Bu Raras menjerit tertahan. Bukan jeritan keras, lebih seperti napas yang robek dari dalam dada. Ya Allah, bisiknya. Tubuhnya jatuh ke samping. Pasar mendadak sunyi. Tak ada yang berteriak, tak ada yang bergerak beberapa detik. Semua orang seperti kehilangan suara. Pak Wiryo berlutut di samping Bu Raras. Bu, panggilnya pelan. Bu Raras tidak menjawab. Matanya terbuka setengah, menatap kosong ke arah kabut yang mulai terangkat. Napasnya tipis, hampir tak terasa. Seseorang berlari memanggil petugas pasar. Yang lain menelepon ambulans, namun bahkan sebelum bantuan datang, tubuh Bu Raras sudah terasa dingin. Ia mengembuskan napas terakhir, tanpa suara. Beberapa menit kemudian, pasar kembali bergerak. Orang-orang berbisik, apa sakit jantung, mungkin kecapekan, kasihan. Tiap hari bangun subuh, tidak ada yang mengaitkan kejadian itu dengan kesialan mereka. Tidak ada yang menyadari bahwa pagi itu pasar bukan hanya menjadi tempat orang berjualan, tetapi menjadi saksi bagaimana sesuatu yang dikumpulkan diam-diam akhirnya menagih semuanya. Sekaligus, Pak Wiryo berdiri lama di depan lapak kosong itu. Ia melihat baki-baki yang terjatuh, kue-kue yang tak lagi disentuh siapapun. Entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, dadanya terasa ringan. Kabar kematian Bu Raras menyebar cepat di Magelang, tapi tidak dengan cara yang dramatis. Tidak ada garis polisi, tidak ada kerumunan besar, tidak ada kisah aneh yang langsung dipercaya orang. Orang-orang hanya bilang, Bu Raras meninggal mendadak di pasar. Mungkin kecapek kosih, tiap hari bangun sebelum subuh. Dan seperti kebanyakan kematian yang terjadi di tempat umum, cerita itu perlahan tenggelam oleh kesibukan orang-orang yang masih harus melanjutkan hidup. Namun bagi pasar Rejowinangun, pagi itu meninggalkan lubang yang terasa. Lapak Bu Raras kosong keesokan harinya. Tidak ada tikar plastik, tidak ada baki aluminium, tidak ada daun pisang yang menguap hangat. Tempat itu dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang berani menggelar dagangan di sana. Seolah-olah semua pedagang sepakat tanpa bicara lapak itu perlu waktu untuk diam. Pak Wiryo datang seperti biasa. Ia membuka lapak sayurnya sambil sesekali melirik ke tempat kosong di sebelahnya. Sepi ya, gumamnya. Biasanya jam segini sudah terdengar suara Bu Raras membungkus lemper. Hari itu tidak ada. Anehnya, pagi itu pasar terasa lebih ringan. Bukan lebih sepi, justru aktivitas berjalan normal. Orang-orang berjalan tanpa tergesa. Tawaran harga terdengar lebih sabar. Tidak ada pertengkaran kecil. Tidak ada teriakan karena uang kembalian salah. Seorang ibu yang biasa terpeleset di lorong pasar hari itu berjalan lancar. Seorang buruh yang biasanya mengeluh pusing, merasa badannya enak. Hal-hal kecil yang dulu sering dianggap kebetulan, kini menghilang tanpa ada yang menyadari kepergiannya. Pak Wiryo baru benar-benar merasakannya saat siang hari. Ia pulang ke rumah dengan perasaan tenang yang aneh. Dadanya terasa lapang, pikirannya tidak gelisah seperti hari-hari sebelumnya. Istriku, katanya malam itu, kok rasanya hari ini ringan ya? Istrinya menoleh, ringan. Gimana? Entahlah, jawab Pak Wiryo. Kayak nggak ada yang nempel di badan. Istrinya hanya mengangguk, mengira itu karena dagangan laris. Pak Wiryo tidak melanjutkan. Ia sendiri tidak berani memikirkan lebih jauh. 2 hari setelah Bu Raras meninggal, rumahnya mulai dibersihkan oleh saudara jauh yang datang dari luar kota. Mereka membuka pintu-pintu yang lama tertutup, menyapu debu, mengangkat barang-barang lama. Saat itulah lemari di dapur digeser. "Ini lemari kenapa berat banget?" tanya salah satu keponakannya. Saat lemari itu dipindahkan, mereka menemukan papan lantai yang berbeda warna. Papan itu sudah retak, pinggirannya lembab. "Ada apa ini?" "Gudang." Mungkin dengan hati-hati, papan itu diangkat. Udara dingin langsung menyembur keluar. Bau tanah basah bercampur besi menyergap hidung mereka. Ya Allah, ini APA. Di bawah lantai, mereka menemukan ruang sempit itu. Dan di tengahnya, baskom logam tua. Baskom itu kosong.
benar-benar kosong. Tidak ada air, tidak ada cairan aneh, tidak ada apapun. Hanya bekas goresan di bagian dalam, seperti sesuatu pernah menekan dari berbagai arah. Seorang keponakan bergidik, "Bu Raras, ngapain simpan baskom di sini?" Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka menutup kembali ruang itu, lalu mengurungnya dengan papan baru. Tidak ada yang berani membicarakannya lagi. Kendi di dapur sudah pecah. Retakan di lehernya membuatnya runtuh menjadi beberapa bagian. Air di dalamnya telah kering, menyisakan bau tanah yang samar. Salah satu keluarga hendak membuangnya, tapi Pak Wiryo yang datang melayat sore itu menghentikan. "Jangan dibuang sembarangan," katanya pelan. "Kalau bisa, kubur saja di belakang." Orang-orang menatapnya heran. "Kenapa, Pak?" Pak Wiryo terdiam sejenak. "Biar tenang," jawabnya singkat. Tidak ada yang bertanya lagi. Hari-hari berlalu, Bu Raras tetap kosong, hingga akhirnya diisi pedagang baru. Jajanan pasar tetap dijual. Cucur, apem, nagas ari semuanya masih ada. Tapi rasanya biasa saja. Tidak pernah lagi habis secepat dulu. Dan yang paling aneh, tidak ada lagi kesialan kecil yang mengikuti pembeli. Tidak ada sandal putus tiba-tiba, tidak ada uang jatuh tanpa sebab, tidak ada langkah terpeleset yang berulang. Seolah sesuatu yang selama ini mengendap di udara pasar, akhirnya benar-benar hilang. Namun tidak semua jejak lenyap begitu saja. Beberapa orang mengaku, saat kabut subuh turun tebal dari arah sawah Kramat Utara, mereka mencium aroma kue hangat. Bukan bau yang menyengat, bukan bau manis berlebihan. Hanya aroma apem kukus, lembut, singkat, lalu menghilang. "Cium gak?" tanya seorang ibu suatu pagi. Ya, bau kue." "Ah, paling lapak sebelah," jawab temannya. Padahal, lapak itu belum buka. Pak Wiryo pernah mencium aroma itu sekali. Ia berhenti sejenak, menutup mata. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Semoga sekarang jenengan tenang, Bu Raras." Tidak ada yang tahu kemana semua kesialan kecil itu pergi setelah Bu Raras meninggal. Mungkin benar-benar lenyap, mungkin kembali ke tanah, atau telah dibayar lunas oleh satu tubuh yang terlalu lama menahan. Yang pasti, sejak hari itu, orang-orang di pasar Rejowinangun percaya satu hal. Rezeki yang datang terlalu mudah, seringkali membawa sesuatu yang tak terlihat, dan kesialan kecil yang kita anggap sepele, jika dikumpulkan tanpa disadari, bisa berubah menjadi beban yang akhirnya meminta pulang dengan cara paling kejam. Tamat.